Dialog Prasupervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mus. Sehat? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah semua sehat. Ini Bu Mus, pagi hari ini kita akan ngomong-ngomong bicara-bicara sebentar tentang persiapan supervisi Bu Mus yang nanti akan kami laksanakan besok pada hari Rabu ya. Jadi kami ingin menyampaikan sesuatu atau mendapatkan informasi dari Bu Mus tentang persiapan untuk supervisi. Bu Mus, nanti pada waktu pelaksanaan pembelajaran tema atau topik apa yang akan Ibu Mus sampaikan? Rencananya saya nanti mau masuk materi baru, yaitu menulis teks cerita pendek. Jadi nanti masuk pada kategori menyimpulkan cerita pendek dari tahap awal untuk mengenal cerita pendek. Jadi menulis menyimpulkan tentang teks cerita pendek. Sebelum menulis kita langkah pertamanya mengenal dan menyimpulkan dulu isi cerita pendeknya. Kompetensi apa yang Ibu harapkan yang nanti akan dipetik oleh anak? Saya berharap nanti anak-anak bisa mampu menyimpulkan unsur cerita pendek. Di antara unsur cerita pendek kan ada latar, ada tokoh, ada sudut pandang, ada amanat. Nah, itu nanti saya berharap anak-anak mampu untuk bisa menyimpulkan semua unsur itu di dalam cerpen yang mereka baca. Jadi mampu menyimpulkan cerita pendek yang nanti ada beberapa unsur itu yang supaya dipahami dan dimengerti, bahkan mungkin artinya bisa dihayati oleh anak begitu. Kan juga di dalam nanti pembelajaran pasti akan ada dimensi profil pelajar Pancasila yang akan Ibu petik atau kembangkan di dalam proses pembelajaran itu. Kira-kira profil pelajar Pancasila apa yang akan Ibu kembangkan di pembelajaran yang nanti Ibu laksanakan nanti di kelas? Saya melihat dari hal yang terjadi sebelumnya, kelas 9A sebagai objek supervisi hari ini nanti, itu kelasnya itu agak susah untuk bekerja sama yang sifatnya bukan semua, ada beberapa orang yang sifatnya kadang ikut kadang enggak dan sebagainya. Maka kali ini saya mau untuk bisa melihat dimensi kerjasama mereka dan yang satunya ada berpikir kritis lah. Jadi nanti ketika mereka menyimpulkan itu kan berarti mereka membaca, kemudian mereka bisa menemukan dan menyimpulkannya, itu berarti saya melihat itu pola berpikir kritis. Pada tindakan berkelompok nanti saya melihat itu sebagai pola kerjasama atau gotong royong di profil pelajar Pancasila. Iya, terima kasih. Jadi nanti yang akan dikembangkan adalah dua dimensi, yaitu gotong royong, artinya kerjasama, kolaborasi anak, dan kemudian berpikir kritis. Oke, terima kasih Bu Mus. Mudah-mudahan apa yang Bu Mus nanti bisa kembangkan dan betul-betul bisa dihayati siswa sehingga menjadi kebiasaan siswa untuk bisa bekerja sama, kemudian juga untuk bisa bernalar kritis. Semoga bermanfaat nanti, Pak. Terus sikap apa yang diharapkan dari pembiasaan siswa, Ibu Mus? Nanti saya berharap siswa membiasakan untuk bergotong royong dalam menyelesaikan masalah mereka. Terus kemudian selain itu mereka berkolaborasi untuk mampu memecahkan masalah bersama sebagai tantangan dalam kegiatan berkolaborasi dalam bentuk kelompok yang nanti saya akan menggunakan model pembelajaran tim games turnamen. Jadi nanti di situ akan ada kecepatan dan ketepatan menjawab itu menjadi tanggung jawab tim. Jadi pembiasaan yang akan supaya anak itu adalah pembiasaan tentang gotong royong, kerjasama, berkolaborasi, terutama dalam pemecahan masalah secara bersama-sama. Dan itu nanti Anda Bu Mus praktekkan, aplikasikan dengan permainan PGT gitu ya. Terima kasih Bu. Apakah Bu Mus juga sudah memetakan kebutuhan siswa? Kalau saya melihat dari proses sepanjang saya mengajar kemarin,
saya melihat bahwa beberapa orang siswa itu bisa berkolaborasi dengan baik, beberapa orang tidak bisa berkolaborasi, beberapa orang lari-lari betul-betul di kelas tersebut, Pak. Maka saya melihat itu kalau dipetakan berarti sekitar 6 anak mungkin secara umum bisa mengikuti pelajaran secara baik, sangat baik. Beberapa sekitar 6 atau sekitar satu baris itu perempuan-perempuan. Terus kemudian beberapa kelompok lagi sekitar 10-an mungkin 10-an anak itu atau sekitar yang mendekati 10 itu ada anak yang mau berkolaborasi tetapi agak lambat. Nah, terus beberapa yang lain sisa itu anak laki-laki secara umum di kelas 9A itu mereka kalau berkolaborasi ya Allah begitu Pak. Jadi istilahnya mereka itu mau tapi nggak mau. Jadi kecenderungan untuk mengandalkan anggota kelompok lain untuk mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, maka saya itu mencoba mengatasinya dengan TGT yang nanti harus setiap orang itu berkolaborasi dan berpartisipasi. Oke. Ya, terima kasih. Jadi Bu Mus sudah punya data untuk pemetaan kebutuhan siswa terutama di dalam kerjasama atau kolaborasi. Ada yang sudah mantap, kemudian ada yang agak, bahkan ada yang jenenge namanya anak juga. Kamu Pak, ini nyelesep ini masih ketinggalan data. Ngapunten nggih Pak. Ya. Sudah jamnya ini TM Bu ini sudah itu. Terima kasih Bu Mus. Terus kemudian kan Bu Mus sudah memetakan berdasarkan artinya mereka bergotong royong atau bekerja sama antara satu dengan yang lain, mulai dari yang sudah memang betul-betul mereka artinya sudah punya hati, punya perasaan, punya tanggung jawab untuk bergotong royong sampai yang tadi disampaikan Bu Mus itu memang dimanapun kan seperti itu, bahkan tidak hanya kamu di masyarakat pun juga seperti itu banyak. Oleh karena itu kita nanti anak-anak yang seperti inilah yang perlu kita kuatkan sehingga mereka nanti muncul rasa tanggung jawab, merasa memiliki dari kegiatan itu. Ya. Nah, kebutuhan apa yang akan Bu Mus penuhi dari kebutuhan tadi kan itu kira-kira nanti langkahnya apa yang akan Ibu kembangkan untuk anak itu supaya terpenuhi kebutuhannya. Tapi kalau yang sudah mantap sih tidak masalah. Kalau yang belum mantap bagaimana? Berarti nanti berdasarkan kemampuan mereka dalam berkolaborasi yang masih sebagian besar masih rendah, saya ingin mengkolaborasikan pembentukan kelompok nanti dalam TGT yang mereka nanti dikolaborasikan secara umum. Jadi berbagai kemampuan nanti menjadi satu, baik gendernya juga. Jadi nanti tidak melihat kemampuan tidak melihat dikelompokkan karena faktor yang ini kurang, yang ini, tapi semuanya itu dicampurkan, baik laki-laki maupun perempuan, dan kemampuan mereka pun juga nanti dicampurkan. Nah, langkah saya nanti saya akan menggunakan tim turnamen dengan games turnamen TGT yang dimana dalam TGT itu nanti memang mengkolaborasikan semua kemampuan anak dan mengkolaborasikan semua gender. Nah, nanti setiap anak punya kesempatan untuk diberi kesempatan menyelesaikan masalahnya satu persatu secara bergiliran. Nah, terus ketika menyelesaikan masalah mereka nanti berkolaborasi untuk menjawab bersama. Nah, kecepatan mereka menjawab dalam turnamen tadi nanti akan menjadi kunci kemenangan setiap timnya. Di sini saya membicarakan bukan masalah menang dan tidak menang, tapi ingin mengatakan bahwa motivasi mereka untuk menyelesaikan masalah itu saya berharap meningkat. Nah, jadi karena ada kompetisi itu, berharapnya anak-anak yang tadinya tidak mau berkolaborasi pun mereka akan melangkah ke depan untuk mengambil soal dan menyelesaikan soal dan mengembalikan lagi menjadi jawaban yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi dengan begitu harapannya semua anak melangkah bersama, berkolaborasi, nggak ada yang mengandalkan teman-temannya, tapi semuanya memang bekerja sama. Oke. Terima kasih Bu Mus. Jadi ini luar biasa Bu Mus, artinya Bu Mus sudah di dalam nanti membentukkan kelompok pun
sudah tidak diskriminatif dan tidak artinya tidak memandang gender maupun memandang apapun. Ini luar biasa dan ini harus kita kembangkan terus karena anak-anak itu adalah anak-anak yang luar biasa. Jadi kita sifatnya adalah inklusif, bukan eksklusif. Ya. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan cara permainan TGT ini nanti anak-anak semakin tumbuh kembang menjadi anak-anak yang peduli, merasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Untuk pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan Ibu kembangkan nanti Humus akan untuk diferensiasi, kan nanti pembelajarannya kan berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada proses, ada konten, ada produk. Nah, ini nanti apa yang akan Humus laksanakan atau munculkan di dalam proses berdiferensiasi di kelas ini nanti apa? Pada kompetensi menyimpulkan unsur teks cerita pendek, nanti saya hanya akan menerapkan satu diferensiasi karena kalau ditilik untuk mencakup semua kayaknya itu agak sulit karena yang ditagih sama. Jadi nanti saya hanya akan memfasilitasi mereka dengan diferensiasi konten. Jadi nanti saya menyiapkan konten yang sama isinya, tetapi bentuknya beda-beda. Jadi nanti ada bentuk yang mereka yang menyukai video dan sound, mereka saya berikan konten berupa fasilitasnya adalah YouTube. Terus kemudian mereka yang suka membaca, saya berikan mereka konten dalam bentuk Google Dokumen. Sementara mereka yang membaca dengan lebih tidak terlalu rinci, saya beri mereka dengan bentuk PPT. Nah, semua nanti saya upload di Google Classroom. Jadi saya memanfaatkan IT untuk memfasilitasi mereka belajar. Jadi yang nanti akan dilakukan Humus untuk pembelajaran berdiferensiasi ditekankan pada kontennya, isinya, materinya ya. Jadi nanti ada bentuknya ada video, ada bentuknya ada PPT, kemudian juga ada dokumen. Untuk anak-anak yang kira-kira pakainya yang males moco akeh ya sing nganggo PPT. Kemudian yang anak-anak suka membaca ya pakai yang dokumen itu tadi. Kemudian anak-anak yang suka dengan gambar dan tampilan dengan video. Oke. Untuk konten, untuk prosesnya gimana? Untuk proses nanti saya tidak melakukan diferensiasi Pak, karena sama-sama menggunakan TGT itu tadi. Jadi proses belajar yang ditempuh sama. Nanti hasil kegiatan ini juga bukan berupa produk, jadi ini masih berupa proses belajar. Jadi nanti sifatnya ujiannya masih formatif. Jadi tidak ada tagihan berupa produk, hanya nanti akan diakhiri dengan asesmen akhir sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Oke. Nanti rencananya saya biar lebih menyenangkan untuk proses dengan TGT, asesmen akhir nanti dengan virtual. Permainan juga, tapi bersifat mandiri. Oke. Terima kasih. Artinya memang pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuai dengan kondisi dari materi Bu. Jadi kondisi materi, kondisi siswa, apapun dengan pertimbangan-pertimbangan ini. Tidak harus diferensiasi kudu telu-telune itu. Ini Humus akan mengangkatnya di kontennya. Ya, terima kasih Humus, dan ini terus dipertahankan setiap kali melakukan pembelajaran. Kalau nanti memang berdampak positif. Terus kemudian nanti kita atau Humus meningkat di prosesnya juga. Tapi sesuaikan dengan materinya. Itu ya. Siap. Ya. Untuk materi ini apa kira-kira ada materi yang sulit dipahami siswa kira-kira? Kalau untuk materi ini kayaknya yang paling sulit nanti itu di sudut pandang pengarang kayaknya. Karena kemarin kita baru saja mempelajari tentang kata ganti orang, tetapi kalau sudah diterapkan ke dalam konteks wacana, berarti mereka nanti kadang-kadang merasa sulit lagi ini termasuk kata ganti orang keberapa, terus menurut sudut pandang yang mana. Kayaknya saya membayangkan itu nanti yang
sulit bagi anak itu. Nanti, nah rencananya nanti saya akan saya biarkan mereka mempelajari sendiri sesuai dengan materi yang saya berikan. Baru nanti melalui diskusi saya akan menguatkan itu sesuai dengan pertanyaan yang dari anak yang perlu saya kuatkan di kelas. Oke. Jadi menurut Bu Mus, nanti materi yang akan sulit dipahami oleh siswa yaitu tentang sudut pandang pengarah. Ya. Nah, karena Bu Mus sudah tahu bahwa ini nanti sulit, berarti Bu Mus bagaimana berupaya, strateginya seperti apa supaya yang dikhawatirkan oleh Bu Mus itu tidak menjadi kenyataan, ya. Tadi sudah untuk model pembelajaran atau nanti pakainya TGT ya, ya, permainan TGT. Ya. Terus nanti akan menggunakan alat peraga apa Bu dalam proses pembelajaran nanti Bu Mus? Ini kalau membicarakan alat peraga, media yang saya pakai ya. Nanti agar medianya menarik dan bervariasi kan pertama tadi saya menggunakan ada PPT, berarti ada ada PPT, ada video, ada dokumen, terus kemudian nanti ada game, ada permainannya, terus kemudian nanti diakhiri dengan word wall, itu juga jenis game untuk proses assessment. Saya berharap itu sudah bisa menarik siswa untuk belajar sambil bersenang-senang, paling tidak ada penurunan tingkat stresnya pada proses belajar sehingga terasa lebih ringan dalam proses belajar. Oke, jadi nanti Bu Mus otomatis karena menggunakan PPT kemudian menggunakan berarti kan nanti ada LCD yang akan dipakai. Nah, itu saya tidak menggunakan LCD. Oh, pakainya tadi. Karena tadi pakai Google Classroom, berarti anak pakainya HP ini. Oh, pakai HP ya. Pakai HP. Ya, oke. Jadi HP sendiri ya. Ini nanti memuat tentang PPT, memuat tentang dokumen, kemudian juga video yang sudah disiapkan oleh Bu Mus ya. Nanti anak-anak tinggal membuka di Classroom. Dan ini anak-anak ada yang kesulitan enggak untuk HP? Apa semuanya sudah bisa terpenuhi? Kalau kami di kelas 9-an memang sudah terbiasa dengan Classroom. Terus kalau misalnya ada anak-anak yang kebetulan hari itu tidak membawa gitu, ini kan kerjaannya kelompok Pak, jadi tidak jadi kendala. Dalam artian nanti mereka bisa berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya. Kalau nanti di asesmen akhirnya itu karena bersifat pribadi, nanti saya share melalui apa yang lebih mudah, mungkin tidak ke Classroom, bisa juga nanti ke WA. Jadi nanti kalau soalnya juga tidak banyak, jadi nanti kalau misalnya anak-anak udah selesai, anak yang sangat butuh bantuan HP orang lain nanti ya bisa dipinjamkan lah, seperti itu tidak jadi masalah. Hal itu apa istilahnya, kami menggunakan HP untuk proses belajar, tapi kami tidak menuntut terlalu dalam anak harus begitu. Jika memang mereka tidak berkuota atau jika mereka tidak sedang membawa, ya berarti ya kolaborasi. Tapi saya pastikan kalau dalam kelompok di 6 kelompok begitu pasti akan lebih dari 20 orang yang pakai HP Pak. Jadi kemungkinan untuk tingkat kerjasamanya masih bisa tercapai. Ya. Terima kasih. Jadi nanti untuk alat bantu yang dipakai dalam kegiatan ini adalah HP, dan anak-anak sebagian besar sudah artinya bisa memenuhi alat ini untuk kegiatan proses pembelajaran besok. Jadi tiap-tiap kelompok pasti ada yang bawa gitu ya. Terus kemudian untuk tadi yang assessment atau penilaian tadi, kalau misalnya Bu Mus itu ditayangkan bersama pakai LCD gimana? Kalau LCD, kalau bagi saya kok kadang membuat proses lebih lama. Yang hanya yang menampilkan soal yang tadi untuk penilaian. Kan tadi mau dengan WA. Lah berarti nanti juga anak-anak yang tidak bawa HP dengan kan nanti bentuknya virtual Pak. Virtual itu berarti permainan juga. Oh iya. Nah, jadi membutuhkan internet juga. Jadi bukan sesuatu yang saya tampilkan di begitu. Ya. Sudah ada linknya. Seperti itu ya.
Ya, terima kasih. Untuk Berarti, yang bersifat yang bersifat non digital itu kan sudah melalui permainan tadi. Sebenarnya anak-anak sudah bisa menulis dengan tangan, itu sudah bisa pemahaman mereka bisa mendapatkan melalui itu. Soal proses yang ini nanti istilahnya saya memberikan kesempatan lebih kepada anak-anak yang memang kok kebetulan tidak terfasilitasi, tapi secara umum saya melihat itu bukan kendala yang besar. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya Bu Mus ya. Oke. Terus kemudian bagaimana langkah-langkah yang akan Bu Mus lakukan dalam pembelajaran nanti supaya pembelajaran itu bisa berlangsung menarik, nyaman, dan menyenangkan? Nanti untuk langkah pembelajaran saya yang pertama nanti tentu saja sebuah pembukaan ya, saya menyampaikan kepada anak tentang tujuan, terus apa itu manfaatnya. Dilanjutkan nanti dengan saya membagikan mereka materi di Google Classroom yang berupa 3 produk tadi, 3 konten yang berbeda. Terus kemudian dilanjutkan dengan game. Nah, dengan game ini saya harap itu nanti akan menjadi situasi yang beda dari biasanya. Nah, meskipun saya belum pernah menggunakan model ini di kelas Pak, saya baru ini. Saya menantang diri saya sendiri juga untuk proses ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, terus untuk berikutnya di akhir sesinya kan nanti menggunakan Whiteboard, itu juga sudah biasa digunakan di kelas. Nah, tapi itu kan tinggal memilih modelnya saja yang agak berbeda, mudah-mudahan nanti lebih menarik bagi siswa. Oke, jadi ini akan menarik jelas karena ditayangkan dengan atau menggunakan Google Classroom, berarti ini kan akan anak-anak juga terus kemudian menyenangkan karena ini ada game TGT tadi kan. Oke, terima kasih Bu. Berarti nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Mus akan menarik, nyaman, dan menyenangkan. Nanti kita lihat bersama-sama di kelas pada waktu nanti pembelajaran hari Rabu gitu ya. Ya, nanti mudah-mudahan saya bisa menyisipkan untuk ice breaking juga dan harus harus karena anak-anak itu pasti akan lebih senang dan menyenangkan jika apalagi kalau anak-anak sudah jenuh harus diungkit atau dikuatkan dengan ice breaking ya. Tapi ternyata di prakteknya tidak sedemikian ya. Beberapa anak itu diajak enggak, aku nggak mau gitu, pada nggak mau bangun Pak gitu. Tapi ya kita coba aja kan, istilahnya kelelahan jiwa kan bisa kalau direlaikan dengan berdiri, dengan bergerak-gerak sedikit, dengan sedikit bernyanyi, itu mudah-mudahan nanti relax lagi, anak-anak tuh bisa belajar lebih fokus lagi. Oke, terima kasih Bu Mus. Nanti saya boleh ikut mengamati pembelajaran di kelas ya, silakan. Nanti saya jam 3-4 hari Rabu. Dan saya ingin yang difokuskan di bagian mana? Nah, ini Pak, karena saya belum pernah menggunakan model pembelajaran ini, nanti saya ingin dilihat proses sintak dalam pembelajaran TGT ini. Apakah saya sudah berhasil atau saya masih ada perlu perbaikan di bagian mana? Karena betul-betul ini saya menenang diri sendiri. Biasanya kan menggunakan jigsaw, terus menggunakan jenis yang PBL gitu. Yang kali ini belum pernah, ini saya browsing dulu untuk coba sesuatu yang baru yang kira-kira anak-anak bisa bergerak posisi dari kelompoknya, terus kemudian tetap berkolaborasi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mus atas bincang-bincang kita tentang persiapan untuk supervisi nanti pada hari Rabu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, dan yang paling penting adalah ujungnya pada anak kita. Itu ya. Terima kasih. Saya berusaha mudah-mudahan nanti bisa lah apa yang saya rencanakan, mudah-mudahan bisa berjalan baik dan memberikan dampak yang positif bagi anak. Ya. Dan tolong ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Semoga sehat selalu. Kemudian dimudahkan semuanya. Matur nuwun Bu Mus. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.